Vancouver terkenal sebagai kota paling layak huni sekaligus kota terhijau di dunia, membuat banyak orang pengen tinggal di sini. Sayangnya, di balik menawannya kota yang menjadikan warganya sebagai salah satu penduduk paling bahagia di dunia, Vancouver ternyata menyimpan sisi gelap yang cukup mengerikan. Vancouver adalah kota besar di Provinsi British Columbia, Kanada, yang terletak di tepi barat. Kota ini dikenal akan keindahannya serta biaya hidup yang tinggi. Dengan populasi 662.248 orang pada sensus 2021 dan lebih dari 2,6 juta orang di area metropolitan Vancouver. Kota ini merupakan yang terbesar ketiga di Kanada. Namanya diambil dari George Vancouver, penjelajah yang menemukan Burrard Inland pada tahun 1792. Berada di lingkaran Pasifik dan di ujung barat jalan raya serta jalur kereta lintas benua Kanada, Vancouver adalah salah satu pusat industri terbesar di negara itu. Pelabuhan Metro Vancouver, yang merupakan pelabuhan terbesar dan paling terdiversifikasi di Kanada, menangani perdagangan senilai lebih dari 2.586 triliun rupiah dengan lebih dari 160 negara setiap tahunnya. Kegiatan pelabuhan ini menghasilkan produk domestik bruto sebesar 145,8 triliun rupiah dan output ekonomi sebesar 305,4 triliun rupiah. Vancouver juga menjadi markas besar bagi perusahaan hasil hutan dan pertambangan. Dalam beberapa tahun terakhir, Vancouver telah berkembang menjadi pusat pengembangan perangkat lunak, bioteknologi, dirgantara, pengembangan video game, studio animasi, serta produksi televisi dan industri film. Kota ini juga berambisi menjadi kota paling hijau di dunia dengan filosofi perencanaan kota yang dikenal sebagai Vancouverism. Untuk tujuan wisata ada berbagai atraksi nih seperti Stanley Park, Capilano Suspension Bridge, dan Vancouver Aquarium. Nah, selama musim dingin, ada Cypress Mountain Ski Area yang menjadi favorit untuk bermain ski dan snowboarding. Pokoknya komplit deh, ada hutan, gunung, pantai, bisa diakses dengan mudah di kota ini. Satu lagi, julukan terbaru Vancouver sejak tahun lalu, yaitu Kota Surga Narkoba. Jangan-jangan ini yang membuat Vancouver seringkali masuk dalam daftar 10 besar kota paling nyaman di dunia. Selain keindahan pemandangannya, beberapa area di sekitar kota Vancouver terutama Hastings Street yang terkenal memiliki suasana yang suram karena telah lama dikenal sebagai tempat berkumpulnya tunawisma dan pecandu narkotika. Melihat pemandangan ini udah seperti kota zombie, karena para penghuninya berperilaku tidak seperti manusia normal. Ganja adalah produk legal yang bebas dijual dan dikonsumsi oleh warga. Banyak toko khusus yang menjual produk ganja yang turut menjadikan Vancouver pusat bagi para pengguna narkoba. Bahkan, sempat ada toko khusus menjual heroin hingga kokain dengan kadar terbatas. Ya, walaupun belakangan yang punya toko juga meninggal karena overdosis. Faktanya, Provinsi British Columbia ini, di mana Vancouver berada, menyumbang sepertiga dari 32.000 kematian akibat overdosis narkoba di Kanada. Dan udah masuk golongan darurat kesehatan masyarakat oleh pemerintah. Nah, untuk mengatasi krisis overdosis ini, pemerintah mereka justru meluncurkan program unik, yaitu dekriminalisasi kepemilikan narkoba. Jadi, warga yang kedapatan membawa heroin, sabu, ekstasi, dan kokain dalam jumlah kecil gak bakalan dituntut. Alasannya, karena justru pasokan narkoba ilegal yang sangat besarlah yang menimbulkan kerusakan besar. Dan untuk menangani hal ini, diperlukan pendekatan kesehatan masyarakat yang komprehensif. Dekriminalisasi ini dianggap sebagai langkah pertama dan akan diuji coba selama 3 tahun. Langkah ini juga dimaksudkan untuk mengurangi stigma terkait penggunaan narkoba dan memudahkan warga untuk menghubungi pihak berwenang untuk mendapatkan bantuan. Bayangin aja nih,
Pas masa-masa pandemi COVID-19 lalu, banyak pemakai narkoba yang nekat sendiri mencari obat-obatan beracun ilegal dan tidak teruji yang mereka gunakan. Akibatnya, ada 2.272 dugaan kematian akibat keracunan obat terlarang di tahun 2022. Waduh. Nah, narkoba yang masuk daftar pengecualian termasuk fentanyl dan opioid lainnya tetap dianggap ilegal jika dimiliki lebih dari 2,5 gram. Kepolisian Vancouver juga telah menerapkan kebijakan tidak menangkap orang karena kepemilikan narkoba untuk penggunaan pribadi, entah buat rekreasi atau meredakan stres akibat tekanan kerja. Dengan tidak menuntut orang yang membawa narkoba dalam jumlah kecil, diharapkan masalah ini dapat diatasi sebagai masalah kesehatan, bukan lagi masalah hukum. Pakar kesehatan masyarakat menilai bahwa dekriminalisasi narkoba akan mendorong pengguna untuk memakai narkoba di tempat yang aman dan dapat mengakses perawatan. Dan Vancouver terus berusaha mencari solusi untuk mengatasi krisis ini dan melindungi warganya dari dampak buruk penggunaan narkoba ini. Hal ini juga mempengaruhi Vancouver, meski dikenal sebagai salah satu kota paling layak huni di dunia, juga memiliki sisi gelap yang mencerminkan masalah kejahatan dan kekerasan yang serius. Pada 25 Juli 2022 lalu misalnya, terjadi insiden penembakan massal yang menewaskan sedikitnya 3 orang dan melukai 2 lainnya. Pelaku penembakan yang kemudian tewas dalam baku tembak dengan polisi dilaporkan mengincar para tunawisma. Keamanan di Vancouver juga terancam nih oleh kekerasan antar geng yang meningkat. Tahun 2021 misalnya, di Bandara Internasional Vancouver, Carman Grewal, seorang anggota geng berusia 28 tahun, ditembak mati oleh tersangka bersenjata dalam serangan yang diyakini sebagai pembalasan atas kematian gangster lain yang menunjukkan bahwa generasi baru gangster semakin tidak peduli terhadap keselamatan publik. Selain itu, kejahatan kebencian terhadap orang Asia mengalami peningkatan tajam di Vancouver sejak pandemi COVID-19. Laporan Departemen Kepolisian Vancouver menunjukkan kenaikan 717% dalam kejahatan rasial. Dari 12 kasus pada 2019 menjadi 98 kasus pada 2020. Ini cukup mengejutkan, mengingat Vancouver adalah kota dengan populasi besar etnis Asia, di mana 42% dari populasi metropolitan adalah keturunan Asia. Tentu saja, peningkatan serangan berbasis ras di kota yang multikultural ini sangat membingungkan dan mengganggu. Kejadian kekerasan lainnya termasuk serangan brutal terhadap seorang pengemudi oleh seorang pengemis yang tidak dikenal di dekat Galeri Seni Vancouver pada tahun 2021 lalu. Kejahatan senjata api di Kanada memang kurang dari 3%, tapi sejak 2009, angka tersebut telah meningkat hingga 5 kali lipat. Sehingga pemerintah Kanada mengajukan kebijakan larangan pemilikan senjata api menyusul rentetan kasus penembakan, termasuk melarang 1.500 jenis senapan serbu standar militer di tahun 2020 setelah penembakan massal yang menewaskan 23 orang di Nova Scotia. Vancouver terus berjuang dengan kompleksitas masalah kejahatan dan kekerasan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial ekonomi ini. Sebab, meskipun dikenal sebagai salah satu kota terkaya di dunia, mereka juga menghadapi masalah serius terkait tunawisma dan kemiskinan. Tingginya biaya hidup di Vancouver mempersulit banyak orang untuk mendapatkan perumahan yang layak, yang pada akhirnya menyebabkan peningkatan jumlah tunawisma. Ya, mau tinggal di mana coba kalau duitnya nggak ada? Oppenheimer Park di Vancouver menjadi salah satu simbol perjuangan para tunawisma. Aktivis First Nations mendirikan kota tenda di taman ini untuk menuntut perumahan yang lebih baik. Mereka beralasan bahwa taman ini berada di atas tanah yang tidak pernah diserahkan kepada kota, sehingga mereka merasa berhak tinggal di sini. Begitu juga yang baru-baru terjadi di Crab Park, di mana taman ini sebenarnya merupakan salah satu tempat perkemahan resmi kota Vancouver. Namun, pemerintah setempat berusaha keras mengusir mereka dengan alasan taman ini tak higienis dan tidak aman bagi mereka. Tunawisma di Vancouver seringkali berjuang dengan masalah tambahan seperti kecanduan narkoba dan diskriminasi.
Banyak dari mereka yang hidup dalam kondisi yang sangat buruk, dikelilingi oleh jarum suntik bekas dan sampah. Para tunawisma ini sering kali berasal dari kelompok minoritas seksual dan etnis, yang membuat mereka semakin rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi. Meskipun Vancouver adalah salah satu kota terkaya di dunia, kesenjangan sosial dan ekonomi sangatlah nyata. Banyak penduduknya yang hidup dalam kemiskinan dan tidak memiliki akses kepada kebutuhan dasar seperti perumahan yang layak dan perawatan kesehatan. Gak heran kalau kota ini dinobatkan sebagai kota termahal ketiga di dunia. Kombinasi dari biaya hidup yang tinggi dan kurangnya dukungan sosial memperburuk situasi ini, membuat tunawisma dan kemiskinan menjadi masalah kronis di kota ini. Masalah tunawisma di Vancouver mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh banyak kota besar di seluruh dunia. Solusi yang dibutuhkan harus mencakup pendekatan yang komprehensif, terjangkau, layanan dukungan kesehatan mental, dan program rehabilitasi narkoba yang efektif. Hanya dengan upaya terpadu dan berkelanjutan, Vancouver dapat mengatasi sisi gelapnya dan memastikan bahwa semua warganya memiliki kesempatan untuk hidup dengan martabat dan keamanan.